Ya, pemirsa Kompas Dewata, kita masih di Parikrama Bali. Tema kita masih tentang parikrama mengangkat anak, begitu ya. Tadi kita terhenti, Prof, sampai di tata caranya. Tata caranya sudah selesai. Sudah selesai. Ada yang tersisa lagi? Ya, ada satu hal yang perlu juga diperhatikan sebelum mengangkat anak. Itu yang dalam bahasa Balinya disebut keletak bayu. Jadi sesudah semua persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat Bali terpenuhi, barangkali ada baiknya calon orang tua angkat itu juga memikirkan tentang keletak bayu. Keletak bayunya siapa nih? Keletak bayu antara calon orang tua angkat dengan calon anak yang akan diangkat. Nyambung enggak ini? Saran saya, kalau keletak bayu terhadap calon anak angkat itu tidak ada, sebaiknya usahakan anak yang lainnya untuk diangkat, yang memang ada hati. Ada keletak bayunya itu tadi ya? Ada keletak bayunya. Gitu. Sebab ini kan persoalan seumur hidup ini. Gitu. Sama dengan... sama seperti menikah berarti ya? Iya, sama dengan pacaran lah. Gitu. Jadi jangan ada kawin paksa, jangan ada angkat anak paksa, gitu. Mesti kita hormati. Kalau ada keluarga yang ada niat untuk mengangkat anak, mesti kita hormati keletak bayunya. Ada beberapa calon anak angkat, ada beberapa calon orang tua yang anaknya akan diangkat, pingin supaya anaknya diangkat, itu biarkanlah calon orang tua angkat itu yang memilih calon anak angkat sesuai dengan keletak bayunya. Gitu. Jadi nggak ada paksaan dari jangan tidak ada dari anak siapapun. angkat karena terpaksa. Itu berisiko seumur jangka hidup. Panjang karena jangka nanti panjang. Nggak nyambung nanti. Golongan darah beda, tensi beda, kadar gula beda. Nanti perang beneran ya. Gitu. Baik, nah ini tadi sempat juga Prof sampaikan bahwa kalau jangan lupa juga persetujuan dari orang tua calon anak angkat begitu ya. Itu bagi yang memiliki orang tua. Bagaimana kalau anak angkat yang akan calon anak angkat yang akan kita angkat tidak memiliki orang tua? Karena kan banyak kasusnya seperti itu ya. Iya. Tidak ada orang tuanya. Itu kemana harus cari persetujuan? Itu ada hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Apabila seorang pasangan suami istri yang ingin mengangkat anak, sementara calon anak angkatnya tidak jelas orang tuanya, katakanlah anak terlantar gitu misalnya, itu ada tata cara tersendiri yang tidak mungkin untuk dijelaskan detail di sini, tetapi konsultasi dengan dinas sosial di kabupaten. Berarti ke pemerintahan sedang, tapi untuk hukum adat Balinya sendiri sama seperti tadi. Seperti tadi. Hanya saja ditambahkan dengan konsultasi ke pemerintah begitu ya? Ya, ke dinas sosial yang menangani persoalan sosial seperti ini. Nanti di sana akan mendapatkan tata cara itu ada di sana, ada tentang persetujuan dan lain sebagainya. Yang sangat teknis begitu. Itu. Baik. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu pegangan juga bagi Anda yang mungkin akan mengangkat anak, tapi kebetulan kasusnya seperti yang tadi kita perbicarakan. Ya, tidak jelas kemana harus mencari orang tuanya. Betul, baik. Nah, tadi juga sempat disinggung satu lagi soal tata cara pengasuhan anak. Mungkin ada baiknya kita bahas sedikit begitu ya, Prof, ya, tentang ini berbeda soalnya. Ya, tadi sudah disinggung bahwa ini beda, statusnya beda, tata caranya juga beda ya. Kalau tujuan pengangkatan anak kan sudah dijelaskan beberapa kali tadi, untuk mengurus dan meneruskan tanggung jawab atau swadharma keluarga. Swadharma terhadap keluarga, swadharma terhadap masyarakat dalam hubungannya dengan 3 hal tadi. Tidak perlu diulangi lagi. Perahyangan, perlengkapan, dan pelemahan. Ya. Tetapi kalau pengasuhan anak, itu tidak ada urusannya dengan tanggung jawab ini. Itu pertimbangannya kemanusiaan. Kalau anak asuh? Ya, itu pertimbangannya kemanusiaan. Karena itu persyaratannya juga tidak seketat persoalan pengangkatan anak.
masalah soroh, masalah agama, masalah persetujuan keluarga, masalah pesugihan itu enggak terlalu penting. Yang penting pasangan suami istri ada niat untuk membantu seorang anak atas pertimbangan kemanusiaan, ya sudah selesai. Baik, itu untuk pengasuhan begitu ya? Untuk anak asuh atau anak upopire. Atau anak upopire. Nah, ini semakin menarik perbincangan kita, Prof. Kita undang juga mungkin ya pemirsa Kompas TV yang sedang menyaksikan program Parikrama Bali ini untuk bergabung dalam dialog interaktif kami di 0361291535 atau 291533. Jadi untuk Anda yang ingin berdiskusi, silakan kami undang Anda dalam program ini tentunya. Nah, Prof, kita kembali lagi tadi. Ada yang belum selesai ternyata tadi kita di tata cara pengangkatan anak soal konsekuensi. Ya, ketinggalan ya. Status ya. Itu. Bagus itu masih ingat. Nah, sesudah anak itu diangkat, statusnya sama persis dengan anak kandung. Jadi betul-betul sama tentang hak, kewajibannya begitu. Tanggung jawabnya, kewajibannya, suodarmonya, suodikaronya persis sama. Itu sebabnya memang perlu hati-hati mengangkat anak itu. Kalau sudah punya anak itu perlu hati-hati. Perlu dipertimbangkan keletak bayu karena statusnya nanti sama persis dengan anak kandung. Beda jauh dengan anak upopire. Beda dengan anak asuh itu tadi ya? Dengan anak asuh beda jauh. Kalau anak asuh ya enggak terlalu lah. Tinggal berdua, suami istri berdua, ayo kita asuh anak ini. Kalau sudah oke, ya asuh aja. Ngasuhnya juga tidak berarti mengasuh begini. Enggak gitu. Tidak harus begitu? Tidak harus. Bisa siapkan satu misalnya ATM atau dana pendidikan begitu mungkin udah ya? Selesai. Baik, jadi memang perbedaannya sangat mendasar dan juga perlu kita perhatikan begitu, terutama untuk Anda yang akan mempraktekkan hal ini begitu. Kita angkat dulu penelpon, sudah ada yang masuk, silakan. Prof. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana? Halo. Yang Tangakan Kemar. Sira Pak? Panata. Tangakan dari Blabatu. Silakan Pak, pertanyaannya. Pangakan, silakan. Ini terhormat untuk Prof. Winil. Saya tertarik sekali apa yang dibicarakan tadi. Terus masalah pengangkat anak, beliau mengatakan yang penting ada persetujuan antara pihak yang mengangkat dan diangkat. Dan yang tak kalah penting yaitu ada hubungan kekerabatan. Halo, masih tersambung dengan Pangakan? Oke, baik. Mungkin bisa dicoba lagi nanti ya. Kami juga masih mengundang Anda di 0361291533 atau 291535. Mungkin tadi yang dimaksud oleh Pangakan adalah adakah syarat-syarat lain begitu? Intinya adalah harus ada persetujuan dari masing-masing begitu ya? Salah satunya. Lebih baik tidak usah ditafsir itu, kita bicarakan lanjutkan yang lain. Lagi. Baik, kita sambil menunggu penelpon lagi ya, mungkin untuk yang masih ingin bergabung. Kita masih yang santai-santai saja. Betul. Membahas soal konsekuensi tadi. Intinya adalah harus kita perhatikan betul begitu ya, Prof ya. Nah, seandainya nih ada sebuah kasus misalnya anak angkat ini sudah kita angkat, kemudian akhirnya ingin kembali lagi ke orang tua asalnya. Itu bagaimana? Ya, prosesnya sama dengan pengangkatan itu. Sama dengan tadinya pacaran, kemudian kawin, kemudian cerai. Kan sama ya. Jadi sama juga prosesnya mirip lah. Baik, oke. Mereka kalau pacaran kan saling mencintai. Baik, kita tahan dulu Prof ya, kita ada penelpon lagi. Baik, Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu. Swastiastu, selamat sore dengan Bapak siapa di mana? Rahajeng sore Pak Prof, ini idola saya nih Pak Prof ini. Pakarnya kalau masalah adat Bali memang beliau tidak ada duanya di Bali. Silakan Pak. Yang puniki Pak Prof, tertarik dengan pernyataan Pak Prof tadi terkait dengan persetujuan terhadap keluarga besar. Itu Pak Prof menyampaikan kita nggak butuh persetujuan keluarga besar untuk mengangkat anak. Dalam artian ketika memang seseorang itu ingin mengangkat anak itu di luar keluarga besar,
kalau ada keluarga besar yang tidak setuju di luar dari dua yang tadi karena faktor agama dan faktor soro, itu tidak ada persoalan. Tetapi kenyataannya yang sekarang terjadi di Bali, ya di daerah saya lah, di Padang Sambian seperti itu. Sangat yang sering juga berkonflik, dimintakan kepertimbangan karena posisi itu yang di desa. Ada semacam kekeliruan penafsiran yang mungkin sudah terlanjur turun-temurun dialami seperti itu karena berkaitan dengan tanah warisan. Tanah warisan yang diwarisi oleh keluarga itu secara turun-temurun. Jadi pihak keluarga yang berkeberatan itu merasa penting kalau anak yang diangkat oleh saudaranya itu adalah harus keluarga besarnya, tidak boleh di luar keluarga. Tidak boleh di keluarga besar itu. Jadi itu intinya ya Pak Iswara. Itu persoalan yang sekarang terjadi. Jadi pihak yang mengangkat anak karena mengangkat anak di luar keluarga besar merasa memiliki hak yang sama agar anaknya itu juga diangkat oleh dia. Nah, kalau memang tidak bisa kita selesaikan, kan tadi pernyataannya ya perang, tetapi sampai kapan? Baik. Berarti itu intinya. Harus menjadi sebuah solusi karena pemahamannya sudah terlanjur seperti itu dari dulu. Baik. Karena yang ditanggung jawab secara materi itu adalah tanah warisan, begitu Pak. Terima kasih Pak Yuswara di Denpasar, sangat semangat ya. Dan kami juga ingatkan Anda bahwa kita juga akan penelpon dengan pertanyaan terbaik, begitu akan mendapatkan merchandise dari kami dan nanti akan dihubungi oleh kru kami. Jadi siapkanlah pertanyaan yang baik, begitu ya Prof ya. Pertanyaannya tadi terkait dengan bagaimana, begitu ya Prof ya. Seandainya begitu kan, seperti yang tadi keluarga besar keberatan. Betul, dengan supaya anaknya diangkat. Kuncinya kan besarnya seberapa keluarga itu. Baik. Itulah sebabnya dalam proses pengangkatan anak itu perlu dipahami yang namanya undangan keluarga, lingsehan keluarga. Tapi tampaknya harus kita tahan dulu jawabannya nih Prof, karena ternyata harus istirahat ya. Jadi Pak Yuswara di Denpasar harap bersabar dulu karena kita akan kembali dengan jawabannya tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Parikrama Bali.